Menyenangkan sih, soalnya teman-temannya suportif. Terus Hmm. kalau dosen-dosen in my major itu semuanya helpful banget. Jadi, oke, diriku ini yang aku pilih. Jadi ini yang harus aku jalanin, at least untuk kuliah. Kedepannya gimana kan nggak tahu. Jadi aku nggak boleh bilang kayak, kalau misalnya pelajaran susah dikit, aku nggak mau yang kayak, aduh nggak suka nih, aduh salah pilih jurusan. Aku nggak mau gitu. Jadi ketika udah menjalani ternyata suka, interested kan. Halo semua para pendengar, selamat datang di podcast Binters Calling, di mana ini adalah merupakan podcast dari Binus University International. Sebelum kita mulai, gue akan memperkenalkan diri, atau saya akan memperkenalkan diri saya dulu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan narasumber atau guest star kita ya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Kadek Revi Desantara Tangkas, atau biasa dipanggil Revi, dan saya yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini, akan menjadi host. Sebelumnya juga sedikit background tentang saya, dikit aja. Saya itu juga merupakan pastinya mahasiswa dari Binus University International, jurusan atau angkatan 2021, jadi baru aja lulus, dan saya itu majoring di communication. Dan juga saya baru kembali dari UK ya, dari Northumbria University di Newcastle, karena saya baru mengikuti program double degree 3+1 dari Binus University International pastinya. Ya, sekiranya sih itu aja ya perkenalan dari saya. Dan tapi sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita pada hari ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan lebih dalam lagi tentang podcast Binters Calling ini. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, podcast Binters Calling ini merupakan podcast yang dibuat oleh Binus University International sendiri, di mana tujuan dari podcast ini adalah untuk menghadirkan mahasiswa, mahasiswi, serta dosen dari Binus International, di mana mereka ditugaskan atau di-encourage untuk berbagi cerita mengenai mungkin pengalaman belajar, yang tentunya pastinya kita harap inspiratif ya, dan tentunya juga dapat membuka wawasan kita semua tentang pendidikan yang berkualitas dan tentunya juga bertaraf internasional pastinya. Oke, selanjutnya kita langsung aja kali ya tanpa basa-basi lebih lama lagi. Saya akan memperkenalkan guest star kita atau narasumber kita pada hari ini. Jadi perkenalkan, nama beliau adalah Jesse Daniel Yuwono atau yang biasa disapa sebagai Jesse ya, Jess. Dan Jesse. ya, Jesse ini juga tentunya merupakan mahasiswi Binus University International yang majoring di International Finance. Dan tentunya karena kita topiknya hari ini adalah tentang pengalaman double degree ya, pastinya Jesse ini juga adalah seorang student yang currently atau saat ini itu sedang mengikuti program 2+2 double degree di University of New South Wales di Sydney sejak September 2019. Oke, jadi Jesse atau Jess, mungkin Mhm. untuk pertama kita ice breaking dulu kali ya, seperti umumnya gitu lah. Boleh diceritakan Jess, kabarnya gimana? Dan sekarang kan kamu masih di Aussie ya untuk Mm-mm. saat ini. Boleh diceritain nih, di Aussie sekarang keadaannya gimana? Terus juga lagi musim apa mungkin? Dan juga apakah kamu di sana keadaannya masih baik-baik aja dan masih on track nih dengan menyelesaikan kuliah kamu di sana? Di sini baik-baik aja. Terus kebetulan kalau misalnya yang untuk bachelornya udah selesai dari sejak bulan Mei kemarin. Sekarang aku lagi sambil lanjutin master degree di dunia sama di University of New South Wales, tapi tetap sambil lanjutin skripsi di BINUS. Jadi masih nyangkut di program 2+2-nya karena belum selesai skripsi, bentar lagi baru mau thesis defense. Kalau keadaan di sini sih ya membaik lah, tapi lagi lockdown juga. Jadi kayak udah sekitar 3 bulanan lockdown, nggak ngapa-ngapain gitu sih. Oke. Um, Lockdown itu yang benar-benar masih full lockdown atau kayak semi lockdown gitu, kayak PPKM kalau di kita? Um, Ini kayaknya full lockdown deh, soalnya paling parah sejak pertama pandemik, tapi parahnya cuma di Sydney doang. Jadi kayak
di Melbourne, di Brisbane, tempat lain enggak. Jadi kayak emang cuma satu state doang gitu. Gitu. Oh, oke, Jadi oke, kayak oke. terparah sejak tahun lalu deh pokoknya. Ah, I see. Tapi untungnya kamu juga masih sehat-sehat ya di sana ya. Iya, sehat-sehat untungnya. Siap. Nah, tadi kamu juga bilang kamu langsung lanjut master ya ternyata ya di University of New South Wales ini ya. Iya, heeh. Karena kayak pas, Wow, berarti jadi waktu itu sempat ngambil summer class buat yang, kan udah program 2+2, jadi mestinya baru selesai sekarang, tapi pas tahun 2020 kemarin sempat ambil summer class, jadi kayak kebutin tuh 2 pelajaran, jadi hemat 1 trimester. Terus udah lebih cepat oh, I selesai, abis see. itu ya udah deh langsung aja sikat aja. Hmm. Oke, berarti emang dari awal plan kamu itu emang udah pengen lanjut master juga langsung di sana. Gak ada Uh, kepikiran buat balik ke Indo. Planningnya tuh nggak langsung lanjut master, kayak mau ngambil master iya, tapi Hmm. kayak kapan ngambilnya, terus ngambil di mana, itu nggak kepikiran. Cuman kan gara-gara lockdown juga, terus kebetulan lebih selesai lebih cepat, jadi ya udahlah sekalian aja gitu. Terus Oke, tapi di saat yang bersamaan tadi kamu bilang kamu masih sambil ngerjain tesis dari BINUS ya? benar. Ini Skripsi baru dari aja, BINUS ya? baru Wow, selesai oke. supervisor. Ya, baru kelar supervisor I see. sebelum ini. Udah, siap. Semoganya ya all the best lah ya buat skripsinya. Bisa Iya, lancar semoga ya. lulus ya. Semoga sambil uh, sambil memulai jenjang S2-nya pastinya ya. Nah, tapi sebelum kita loncat lebih jauh lagi ke sana, Jess, aku dan juga mungkin para pendengar juga pengen tahu ya, Jess ya, dari awal ya kita ya, kalau sekarang ya, bisa nggak sih diceritain nih, gimana sampai akhirnya kamu bisa berkuliah di Aussie gitu, terus kenapa juga specifically di University of New South Wales ini, apakah memang pilihannya cuma itu, dan juga proses rekrutmennya sampai kamu bisa berangkat tuh gimana? Apakah ribet atau mudah-mudah aja gitu? Boleh diceritain, Jess? Kalau misalnya itu, kalau ribet itu nggak sama sekali. Makanya saya milih waktu itu, aku milihnya tuh lewat BINUS International karena udah semuanya paket kan diurusin, jadi enak gitu. Jadi kalau perkara ribet nggak sama sekali, itu kayak dimudahin banget malah. Kalau misalnya kenapa University of New South Wales, jadi kan aku dari International Accounting and Finance tuh kalau di BINUS International kan itu untuk program double degree-nya memang udah ada kayak pilihannya. Jadi pilihannya nggak sebanyak, mungkin nggak sebanyak jurusan lainnya. Kayaknya kalau communication banyak ya, Ref ya? Untuk maksudnya, yang ininya ya, Pilihan, majornya ya? uninya, ya. Uni Oh, partner uninya. university-nya. Enggak. Kita cuma di Northumbria ya. Oh, oke, berarti accounting lebih banyak nih. Cuman kalau di accounting tuh seingat aku adanya di Australia, terus ada di New Zealand juga, ada di Germany, sama di mana ya? Kayaknya di Paris deh. Oh, Terus ya, terus abis itu ada program master track juga kan. Waktu itu sempat kepikiran kayak, oh apa master track aja ya di BINUS 7 semester, kemudian lanjut sekitar 3 semester, kemudian langsung dapat S2 kan. Tadinya pikir gitu. Cuman karena kayaknya go with the flow, banyak teman-teman juga yang pada udah pengen langsung double degree juga. Ya udah akhirnya kayaknya University of New South Wales juga deh, itu aja deh, soalnya karena lihat si QS ranking juga, kebetulan tuh si UNSW ini tuh nomor 1 di Australia untuk finance-nya, gitu. Gitu sih. Tapi kalau perkara ribet enggak, karena dibantuin kan sama si Binus dari kayak semester 4 udah ditanya-tanyain tuh, disuruh. Nggak tahu ya kalau misalnya di kom itu gimana ya. Kalau di accounting sih, kalau nggak salah waktu itu semester 4, udah anak-anaknya tuh udah disuruh mikirin kayak abis ini mau pathnya tuh gimana, single degree kah, double degree kah, atau master kah. Kalaupun misalnya mau ke double degree, dari awal tuh udah kayak diwanti-wanti, misalnya aim-nya mau di uni mana, itu mesti jaga tuh GPA-nya, di-maintain, kayak gitu sih. Gitu. oh, I see. Ini menarik sih ya. Kalau aku di kom itu, kebetulan karena cuma satu ya, cuma Northumbria University, nggak ada yang kayak minimal GPA atau harus pilih dari semester berapa sih. Kita tuh dari awal benar-benar cuman
udah ditentuin gitu dari jurusannya. Kayak kamu mau tracknya yang single degree atau double degree. Tapi untuk lebih dalamnya tuh kita nanti semester 5 disuruh milih gitu. Kayak apakah kamu yakin mau double degree atau mau pindah ke single degree gitu kan. Karena kalau di kom kan kita ada 3 apa ya, jurusan bawahannya gitu ya. Kayak ada jurnalis, ada PR sama Oh, ini entertainment communication gitu kan. oh. Gitu. Tapi kalau berarti kamu karena tadi banyak universitinya itu ya, berarti harus ada kayak minimum skornya ya? Atau Iya, gimana tuh? ada. Cuman kayak persisnya uni mana, minimum berapa, itu aku kurang tahu sih. Itu kayaknya nanti mesti Hmm. kontak ke BINUS ya. Cuman ada kayak thresholdnya gitu. Terus kayak Oke. kalau in my major kita nggak ada kayak sub major ya. Jadi semuanya accounting and finance. Jadi di Iya, BINUS iya, accounting and benar. finance, di sini juga accounting and finance lagi Ah, gitu. oke. Mm-mm. Em, ada berapa tadi? Ada 7 ya? Ininya partner university ya, kalau di Wah, accounting and finance. wah itu aku kurang tahu ya. Kayaknya mungkin sekarang lebih Oh, banyak kurang deh. tahu ya. Ada program baru setauku yang 4 Ah, plus I see, I 0 see. ya. Heeh. Ah. Nah, kalau yang University of New South Wales ini requirement-nya apa aja? Requirement-nya kalau nggak salah minimum GPA um, waktu itu nanti kayaknya mesti tanya sama Binus ya, aku kurang ingat. Cuman kalau Ah, nggak salah minimum GPA-nya 3.5. Kemudian hmm, tinggi requirement juga ya. lainnya standar sih kayak IELTS kayak gitu-gitu aja. Hmm, Terus udah deh. I see, I see. 3.5, Mm-mm. wow. Summa cum laude ya. Harus harus minimal summa cum laude. Iya kayaknya ya. Oke, oke. Menarik, menarik. Oke, dan BTW kan kamu berarti tadi kan international finance ya, untuk Mm-mm. jurusan di BINUSnya nih. Mungkin Mm-mm. sekarang aku juga pengen tahu juga nih, Jess. Kalau untuk di Mm-mm. BINUSnya sendiri nih, Mm-mm. kenapa sih kamu akhirnya memutuskan buat ngambil program ini, program international finance? Mm-mm. Um, apakah kayak ikut-ikutan temen, kan ada juga kadang kan kayak sekarang anak-anak sekarang tuh kayak ikut-ikutan temennya gitu, Mm-mm. kayak ngambil jurusan yang sama sama temennya, atau mungkin emang ini udah passion kamu dari awal? Hmm, kalau misalnya ngikut-ngikutan temen, enggak juga sih. Karena kayak most of my friends itu ngambilnya yang seperti bisnis atau manajemen gitu. Cuman ketika pertama daftar di BINUS tuh kan ada beberapa option kan. Terus aku liatin tuh, aku waktu itu ke student service sempat minta silabusnya juga. Terus habis itu aku pikir-pikir, kayaknya kalau misalnya mau seru kan ngambilnya bisnis ya atau marketing gitu. Kayaknya so much fun gitu. Cuman aku pun kayaknya ngerasa nih diriku tuh kayaknya kurang cocok deh kayak belajar yang seperti itu kayaknya kurang apa ya kurang masuk nanti gak bakal bisa maksimal gitu belajarnya jadi ya udah aku kayaknya finance deh menarik juga nih soalnya dulu background juga pas high school itu ngambilnya ekonomi kan jadi kayak kebetulan Ah, sepertinya tuh kayak lebih nyambung gitu iya, iya. jadi kayak lebih mendalami aja gitu. Oke, oke. Berarti emang dari background juga lah ya, bisa dibilang ya. Nggak Mm-mm. cuma ikut-ikutan temen ya. Enggak sih untungnya. Karena kan banyak gitu sekarang yang um, oke, oke, oke. Dan juga kalau misalnya international finance di Indonesia sendiri, aku juga pengen tahu Mm-mm. sih. Kan Mm-mm. secara aku juga beda banget nih. Kita kan kayak backgroundnya beda banget kan. Aku kayak Kita communication nggak nih yang even satu building, ya iya nggak sih? makanya. Iya. Dan juga kayak kamu hitung-hitungan, sedangkan aku kayak ya udahlah yang pokoknya di luar hitung-hitungan gitu. Mm. Nah, aku pengen tahu juga sih kayak um, modul-modulnya dan juga kayak seberapa sulit sih menurut kamu international finance di BINUS International ini? Kalau misalnya di major, sorry bukan major, di batch kita yang 2021, dulu sih nama majornya International Accounting and Finance ya. Kalau sekarang kayaknya udah Hmm. ganti nama jadi International Finance. Cuman kalau dulu itu, kan aku di BINUS berarti cuman semester 1, 2, 3, 4. Habis itu mulai semester 5 udah transfer ke UNSW kan. Cuman based on my experience selama 2 tahun di BINUS, itu aku masih bilang, kalau dibilang sulit, kayaknya lebih into challenging ya, si modul-modul untuk my major yang selama 4 semester ini. Karena kan aku juga punya beberapa temen tuh yang ngambil accounting juga, finance juga, tapi di uni-uni lain. Itu kalau misalnya di compare nih kayak semester 1, aku tuh udah belajar sampai yang mereka tuh semester 2 udah selesai. Mereka semester 2 baru selesai gitu.
Jadi aku merasa kayak di BINUS ini tuh lumayan compact, tapi kasih fundamental yang bagus gitu loh. Karena kita dicepetin belajar accounting-nya dulu semuanya, abis itu kita belajar finance. Jadi nggak ketika kita masuk ke finance itu nggak dengan knowledge yang nggak ada gitu loh tentang accounting. Jadi udah ada basic ya. Lebih susah iya, lebih challenging iya. Cuman menyenangkan sih soalnya teman-temannya suportif. Terus kalau dosen-dosen in my major itu semuanya helpful banget. Jadi oke, gitu. I see, I see, I see. Kalau Susah sih. kamu kalau kamu bandingin nih sekarang, kamu di yang New South Wales juga ini kan sama ya major ya? Accounting finance sama. Finance ya. Kalau kamu bandingin nih, menurut kamu pendapat kamu aja sih kayak perbedaannya di mana nih? Belajar di BINUS di accounting finance sama di University New South Wales di accounting finance. Perbedaan apa aja dan juga tingkat kesulitannya mungkin seberapa beda? Kalau misalnya tadi kan sebelumnya aku compare kayak uni di Indonesia yang lain selain BINUS Inter, aku compare sama si BINUS Inter kan. Kalau sekarang kalau misalnya di narrow lagi scope-nya, yang misalnya kontennya yang satu semester di BINUS itu di UNSW itu kita cuma satu trimester, which is around 10 to 11 weeks. Itu kita udah mesti selesaiin konten buat satu course itu. Jadi lebih pressure dalam hal waktu karena lebih dikebut lagi. Tapi kalau tentang kayak tentang konten yang dipelajarin, menurutku sama. Jadi sama-sama level susahnya tuh sama gitu. Nggak ada yang lebih susah, which one lebih susah, which one lebih gampang tuh menurutku enggak. Tapi kalau misalnya dibandingin tentang waktu, ya memang di UNSW jauh lebih challenging karena sih sistem trimester itu aja sih. Kalau di BINUS kan kita semester kan, Ya. 1 tahun 2 semester. Di sini tuh kita 1 tahun 3 trimester. Jadi Oke. ya jadi itu doang sih lebih sulit di itunya. Trimester itu Tapi boleh dijelasin lebih ini lagi, Jas? Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu. kalau kuliah biasanya kan 1 tahun 2 semester kan, terus per semester itu sekitar kayak 6 bulan lah kurang lebih. Ya. Kalau misalnya si trimester ini 1 tahun kita ada 3 trimester, dan 1 trimester itu kita cuma sekitar 10 weeks buat belajar, 1 week buat final exam. Jadi sekitar 2,5 bulan itu kita sudah menyelesaikan 1 term gitu. Berarti Beratnya di situ aja sih. berarti dari segi ininya modulnya juga jauh lebih banyak kalau yang trimester ini. Modul sebenarnya sama aja, cuman ya lebih cepat aja gitu. Kayak sometimes 1 minggu kita udah belajar beberapa konten yang mungkin sebenarnya kalau misalnya di kuliah lain itu bisa lebih santai gitu. I see. Oke, beda sih ya sama aku ya. Kalau di Northumbria dia sama sih. Satu per semester gitu hitungannya, cuma bedanya kalau aku juga share dikit. Kalau modulnya itu weight-nya lebih banyak kalau di Northumbria. Kayak misalnya kayak SU-nya ya. SU-nya benar. Jadi, kalau kita di kan sini di BINUS kan hitungannya kayak 6-8 gitu ya, kalau nggak salah ya SU kita. Iya, Kalau benar. di Northumbria itu satu pelajaran langsung kayak 20. Iya, berat kayak gitu banget ya. langsung 20. Terus kemarin dissertation juga isinya langsung 40 gitu. Jadi memang aku juga kemarin selama setahun juga cuma satu semester 2 pelajaran gitu. Jadi ya. jadi emang kayak kuliahnya nggak terlalu banyak sih, cuma emang bobotnya aja. Jadi kayak harus benar-benar dimaksimalin di Harus belajar banget dong ya. assignments ya. Di assignments harus dimaksimalin gitu sih. Kalau di sini nggak sampai segitunya sih. Kalau tentang bobotnya, kalau Iya. di UNSW ini, jadi semua pelajaran tuh dipukul rata. Mau kita ngambil free elective, kayak misalnya mau ngambil kelas bahasa, kayak kelas arts, apapun itu, atau mau ngambil yang benar-benar pelajaran core, kayak in my case kan finance atau accounting, itu semua dipukul rata. Jadi kayak satu pelajaran bobotnya 6 SU.
gitu. Oh, Oh, oke. berarti di Northumbria lebih berat ya? Mungkin sama, cuma kayak apa ya? Soalnya kayak ininya juga beda sih, kayak dari sistem markingnya kan juga beda ya. Nggak tahu kalau misalnya di University New South Wales gimana ya? Ini mungkin bisa kita sharing dikit juga Hmm. kali ya buat teman-teman yang dengerin. Kalau di Northumbria itu aku gradingnya tuh first class, second class, third class gitu kan. Dan kalau Hmm. misalnya dapat 70 ke atas itu udah termasuk first class. Which is kalau misalnya kayak standar Indo ya, itu kan masih kayak biasa banget kan. Itu kayak Iya, masih heeh. GPA-nya 3 lah atau nilainya Hmm. berapa sih B minus atau B lah ya gitu. Hmm. Cuma kalau misalnya di Northumbria itu untuk dapat 70 itu udah susah banget gitu. Jadi kayak emang aim dari kebanyakan student di sana tuh adalah untuk mendapatkan first class, which is nilai 70 ke atas gitu. Gak mesti 100 nilainya, gak mesti kayak 90 gitu. Dan Hmm. bahkan dapat nilai kayak 60 aja itu udah bisa dikategorikan sebagai hasil yang cukup memuaskan untuk student di sana gitu. Nah, kalau Hmm. misalnya ini gimana kalau kamu di Kalau uni kamu? di kayaknya ini Australia in general ya, bukan di uni aku doang. Kalau di Australia itu kita pass credit, distinction, terakhir high distinction. Nah, Hmm. sama juga kalau misalnya di sini tuh, kalau misalnya di perkumpulanku yang anak-anak Indo ini, anak-anak Indo yang di Aussie ini, kita kayak biasa set aim-nya ya kayak 75 udah dapet distinction tuh udah kayak bersyukur banget gitu. Sama Ah, sih kalau yang kayak ah, 75 kalau misalnya di Indo kan ya paling kayak B or B hmm, minus gitu hmm. kan. Di sini udah lumayan sangat bersyukur ya. Iya kan, karena cukup Iya, susah kan ya. Berarti iya mirip sih. bener. Ah, Terus gitu di sih. sini kayak oh bedanya kalau di sini kan kita bisa nggak tahu ya kalau misalnya di UK gimana. Kalau di sini kita kan bisa milih tuh misalnya term ini mau ngambil pelajaran apa aja gitu. Kita ada Hmm, kayak kebebasan untuk memilih kan. Kalau di Indo di BINUS kan kita kayak I don't know kalau kom ya, tapi kalau hmm. accounting finance ini udah dipaketin. Iya, Jadi sama-sama. kayak oh sama ya, tiap Hmm, semester udah tahu nih bakal ngambil hmm. apa dan bareng-bareng sama teman semuanya gitu. Kalau di sini karena bisa milih, jadi kita lebih kayak bisa pakai kesempatan buat strategik gitu loh, strategic Hmm, thinking. hmm, hmm. Kira-kira kalau term ini, course ini dikombin sama course ini, kita bisa nggak ya buat sekalian maintain WAM juga kan? Ah, WAM itu oh, oke. GPA-nya. Iya, iya. Kalau kalau di Biasa kalau Northumbria yang sih, berat digabungin sama yang enteng gitu. hmm, kalau kalau aku sih di Northumbria paketin juga sih. Jadi emang dari awal masuk udah Oh, tahu gitu semester hmm, ini pelajarannya apa gitu. Dan memang sama dari yang angkatan sebelumnya. Nggak tahu ya hmm, dari berapa angkatan, cuma kayak dari yang angkatan sebelumnya kan aku ada teman juga dan memang hmm. sama gitu pelajarannya gitu Oh, sih. Nah, oke, kita mungkin ini kali ya. Aku juga pengen tahu nih next. Di luar dari University of New South Wales nih, kalau dari hmm, BINUS Uninya sendiri, kamu kangen hmm. nggak sih sama belajar di BINUS University? Dan juga Kangen. coba diceritain deh kayak kangennya di mananya, terus kayak apakah suasananya atau mungkin dosennya gitu? Uh, Kalau misalnya dosen kangen sih, kangen banget. Soalnya dulu kalau misalnya in my major tuh dosennya ya gak gitu banyak kan. Jadi si ibu ini lagi, bapak ini lagi gitu kan. Ah, ya ya. Terus sekali ngajar tuh bisa ngajarin kita beberapa course. Jadi udah sampai yang kenal banget. Kalau misalnya majorku, kebetulan satu angkatan itu nggak gitu banyak. Cuma dua kelas. Hmm. Tapi dua kelas ini juga kita suka switch gitu kan. Jadi kita temenan semua, berbaur. Sampai bener-bener sedeket itu. Karena juga tiap hari kan ketemu. Nah, sama guru juga sama dosennya. Kita juga bener-bener deket banget. Jadi kangen sih, bener-bener kangen banget. Dulu kan tiap hari bareng-bareng banget kan. Ah. Terus eh kangen juga sih ngampus di Binus deket mall. Iya bener. Iya, kangen macetnya juga tiap hari. Ah, kamu kan selalu di ini ya, selalu yang di JWC JWC, ya. iya, Berarti emang JWC. berarti pasti mainnya ke Sensi ya. Sensi, iya. Karena kalau aku kan di FX kan, jadi ya Heeh. ya udah istirahat ya di FX juga gitu. Oh, kalau itu kayaknya bosan ya. Lumayan bosen sih, lumayan bosen. Jadi makanya kadang juga main juga sih ke Sensi atau ke JWC gitu kan. Karena kalau Hmm. enaknya di JWC itu kan ada apa sih yang di basement itu kalau kamu ingat yang ada tempat buat Oke, main biliar, iya, terus iya, yang student lounge. ya student lounge, Uh. student lounge ya. Kalau kalau di FX nggak ada sayangnya. Oke, terus juga next nih, Jess, mungkin
boleh di-share juga ya, apa yang menurut kamu nih, apa ya, kayak istilahnya yang menjadi perubahan di dalam diri kamu setelah kamu menjalankan kuliah di luar negeri selama 2 tahun kan. Hmm. Dan kan kalau kalau kita nih sebagai anak double digital pastinya experience-nya beda ya dibanding kayak Hmm. mereka-mereka yang istilahnya dari awal di luar negeri langsung gitu kan, atau bahkan yang di Indonesia doang. Karena kalau Hmm. kita istilahnya kita mendapatkan sebuah satu experience yang kita dapat experience di uni Indo dan kita juga dapat experience di uni luar gitu kan. Nah, Hmm. apa sih yang menjadi perbedaan dalam diri kamu gitu setelah kamu merasakan kedua experience ini gitu, kuliah di Indo sama kuliah di luar? Hmm. Kalau kamu apa? Oke, kalau kalau aku lebih pastinya pertama ininya ya, dari segi pengajaran ya. Nggak tahu kalau kalau kamu gimana. Cuman memang yang aku lihat ya, kalau kalau di uni luar di Northumbria itu kita tuh lebih di encourage atau lebih apa ya? Lebih banyak praktikalnya sih gitu. Kayak lebih banyak debate gitu loh, lebih banyak misalnya kayak jadi dosennya tuh lebih mengencourage student untuk lebih memberikan informasi tentang apa yang dia tahu tentang topiknya gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita diajarin um, dan kita terima ilmunya gitu. Walaupun memang di BINUS juga juga udah bagus sih menurut aku ya, kayak kalau terutama di jurusan komunikasi kan memang makanan sehari-hari kita kan adalah presentation kan, presentasi di Hmm. depan gitu kan. Jadi memang sudah di encourage gitu untuk ngomong. Cuma kalau di Northumbria ini atau di UK ini yang aku dapat sih, bahkan dalam dalam kelas biasa pun juga dosennya tuh ngejelasinnya ya nggak sepenuh kelas gitu, cuman kayak bahkan setengah kurang, dan Hmm. sisanya itu ya kita di encourage untuk istilahnya kayak debate atau berdiskusi satu sama lain sih. Itu yang menurut aku salah satu yang paling beda gitu. Mungkin kalau kamu ada perbedaan juga. Kalau tentang itu setuju banget. Di sini tuh aku berasa kalau secara content wise ya, tentang tiap pelajarannya tuh lebih praktikal gitu ya. Kayak kalau misalnya aku setuju sih di BINUS juga kita praktikal banget, tapi di sini jauh lebih praktikal. Jadi kayak kalau misalnya accounting finance gak cuma diajarin tentang apa namanya, tentang accounting standardnya, tentang gimana sih ini calculate ya, gimana sih ini cara ngitungnya, konsepnya, enggak juga. Tapi benar-benar kayak throughout the term, the semester, the trimester, kalau di sini itu kita selalu di-assign, oh si murid ini nanti bahas tentang company ini ya, which is company itu beneran eksis gitu. Jadi bener-bener kita tuh kayak diajarin seakan-akan mungkin kayak intern gitu kali ya, kayak bener-bener kayak intern gitu, kayak belajar tapi bedanya di kelas. Kalau misalnya content wise itu, aku setuju banget di sini jauh lebih praktikal. Tapi kalau perubahannya sejak ambil double degree, sejak ke sini, itu lebih ke responsibility sih ya. Kayak bener-bener harus lebih bisa responsibility as in kalau dulu tuh misalnya kalau di BINUS ya kan kalau di tiap kelas pasti ada yang anak-anak rajinnya gitu kan. Kalau dulu aku yang kayak gak mikirin gitu loh, kayak ini bentar lagi ada due apa ya, bentar lagi harus submit apa ya, karena pasti ada yang ngingetin gitu. Kalau misalnya di sini nggak bisa sih, kita mesti bener-bener pay attention sendiri, mesti bener-bener kayak self aware. Yes. Terus bahkan misalnya untuk milih mau course apa tuh mesti enroll dari awal. Kalau enggak nanti kita nggak dapat jatah, atau misalnya nanti bisa salah track. Lebih aktif lah, nggak jadi kayak nggak cuman pasif doang gitu. Bisa dibilang level individualnya itu juga lebih ini ya, kalau di Iya luar ya, bener, lebih bener kuat banget. ya. Mm-mm. Nah, sih aku juga ngerasain sih, kayak apa-apa ya kita nggak bisa bergantung sama Iya, teman-teman juga terlalu banyak gitu kan ya. bener-bener. Nggak tahu sih kalau kalau kamu di sana banyak grup project juga nggak? Lumayan banyak sih, grup Oh, lumayan project banyak sering juga ya. banget. Kayaknya hampir tiap Hmm. course ada deh. Mm-mm. Oh, oke. Karena kalau aku nggak ada sih, beda banget. Kayak waktu di Binus selalu Sering ya tuh dulu. hampir setiap final project itu pasti grup gitu kan. Sedangkan Mm. ya di Northumbria itu kayak ya udah individual antara nulis esai atau memang individual presentation gitu. Oh, Hmm. Nah kalau kalau misalnya dari diri kamu sendiri ada nggak perubahan?
Misalnya kayak jadi ya udah pasti ya Kak, jadi lebih mandiri mungkin, jadi lebih jago masak gitu. Oh iya iya, yang jago masak ya sih. Jago sih enggak, cuman kayak harus bisa masak. Harus bisa ya Kan udah pasti ya. iya, jadi explore masak-masak kayak gitu deh. Ini gak apa namanya, mahal gak kalau misalnya makan di luar gitu, di sana kayak nongkrong gitu? Lumayan, makanya harus masak karena nggak mungkin kan tiap hari makan di luar Eh, terus gitu. Biasanya kayak dalam seminggu berapa hari masak, berapa hari nongkrong atau makan di luar kalau di sana? Kalau misalnya sebelum lockdown ya, Hmm. kan aku ke sini tuh sempat dari September 2019, kemudian lockdown tuh baru sekitar Maret 2020 kan. Jadi masih sempat ada jangka waktu sebelum lockdown. Itu biasanya kalau misalnya weekend, biasa kan udah janjian nih sama temen gitu kan. Ke sini yuk, ke sana yuk. Itu udah pasti makan di luar dong. Hmm. Kalau misalnya weekday, itu aku sih nggak terlalu sering jalan karena apalagi dulu kan baru awal ke sini, jadi weekday itu fokus buat belajar karena belum terbiasa kan dengan pace-nya tuh cepat banget gitu. Jadi aku mesti catch up gitu. Oh, Itu kalau weekday aku biasa masak sih. Terus dulu kan awal-awal kesini masih jauh lebih rajin masak daripada sekarang. Kalau sekarang agak-agak mager. ya bener banget sih. Aku juga entah kenapa ngerasa kayak pas mau balik itu, semakin mau balik tuh kayak semakin malas buat masak. Iya, terus kalau udah mau balik tuh bawaannya kayak pengen coba ini, pengen coba itu gitu. Kalau aku Iya, sih iya, gitu iya. ya. Ah. Hmm. Berarti kamu selama 2 tahun ini berapa kali balik ke Indo, Des? Aku balik ke Indo baru sekali pas Desember 2019. Itu kan Hmm. kalau di sini summer kan, summer Ah, holiday ah. kan breaknya lumayan panjang. Itu aku pulang, tapi Januari kayaknya pulang 2 mingguan doang. Januari balik lagi ke Sydney karena ngambil summer class yang tadi aku cerita. Habis Oh, itu oke. udah belum pernah pulang lagi sampai Wow. sekarang. Berarti udah 1 tahun lebih ya? Ya hampir Nggak dua pulang ya? tahun nih. Heeh. Hampir 2 tahun ya? Wow. Karena kalau Nggak misalnya kangen di sama Indo? Aussie kangen banget. Karena kalau di Aussie kan kita lagi tutup border tuh, tutup Ah. Oh international iya ya. border. Iya, sekali pulang ke Indo nggak bisa balik. Which kejadiannya Oh. banyak kejadian di teman-temanku. Mereka kayak Hmm. pas awal pandemik, apa yang pulang karena online gitu kan. Hmm. Terus sampai sekarang nggak bisa balik ke sini gitu. Tapi kalau kita mau pulang ke Indo bisa. Bisa, ini aku mau pulang bentar lagi. Ah. Tapi Tapi nanti. udah nggak bisa balik lagi sampai nanti bordernya buka, nggak tahu kapan. Oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Kapan rencananya balik? Minggu depan. Oh, wow. Berarti ini minggu terakhir Iya, dong di ini minggu Sydney. terakhir nih. Mm-mm. Oke, ya pas-pasin lah ya. Banyakin nongkrong. Iya, Eh, nggak bisa 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 nongkrong. nongkrong nggak sih? Oh, nggak bisa ya? Oh, iya. Lockdown. Lupa, lupa. Sorry, sorry. Ya Iya. udahlah, banyakin kan, berarti meninggalkan rumah juga kan. Kamu di mana sekarang tinggal? Rumah atau dorm atau Ini apartemen. Kebetulan apartemen? roommate sama teman dari BINUS juga. Jadi Hmm. kita berangkat bareng sampai sekarang masih bareng-bareng. Gitu. Oke, oke. Mm-mm. Awalnya udah dari awal udah apartemen apa sebelumnya sempat di dorm juga? Enggak, apartemen kebetulan belum pernah pindah. Terus I see. karena pas kontraknya habis juga Hmm. kita lagi COVID-nya lagi parah-parahnya. Jadi kayak ya udah deh extend aja di tempat yang sama daripada pindah-pindah kan. Ah, Gitu. I see, I see. Oke, ini karena mungkin waktunya juga udah cukup panjang ya kita ngobrol ya. Mm-mm. Ini aku pengen nanya satu pertanyaan terakhir, Jess. Sebelum kita nanti ada juga Q&A dari Instagramnya Binus International nih. Ada Mm. beberapa teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang double degree pastinya. Mm. Nah, pertanyaan terakhirku sih, aku pengen tahu nih, Jess. Kan kamu udah milih International Finance sebagai jurusan kuliah kamu. Kamu juga udah kuliah ke luar negeri, ke Sydney gitu. Tapi sebenarnya apa sih kayak cita-cita Jesse dan juga filosofi hidupnya Jesse ini? Ini mungkin agak berat sih, tapi kayak apa gitu, pengen tahu aja. Ah, wah bingung ya ditanya cita-cita. Apakah kayak inline sama apa yang kamu pelajarin sekarang gitu, mungkin pengen masuk ke dunia ya itu tentang international finance gitu. Kalau misalnya cita-cita, aku dari dulu nggak begitu kayak kepikiran pengen ini fix harus pengen banget ini enggak. Dulu sebelum kuliah pun sebelum akhirnya masuk BINUS tuh sempat sampai ikut tes bakat karena saking bingungnya mau jurusan apa. Oh, Karena banyak banget maunya. uh, Terus akhirnya udah masuk finance, accounting finance, ya udah aku kayak um, bilang ke diriku ini yang aku pilih. Jadi ini yang harus aku jalanin, at least untuk kuliah. Ke depannya gimana kan nggak tahu. Jadi aku nggak boleh bilang kayak
kalau misalnya pelajaran susah dikit, aku nggak mau yang kayak, aduh nggak suka nih, aduh salah pilih jurusan. Aku nggak mau gitu. Jadi ketika udah menjalani ternyata suka, interested kan. Makanya kenapa sekarang ngambil master juga aku lanjut ke financial analysis. Karena aku juga merasa kemarin yang aku pelajarin di BINUS dan di UNSW selama S1 itu udah bagus banget, tapi aku masih penasaran. Di situ aku jadi ngerasa kayak, oh kayaknya aku emang pengen pursue karir di something yang ekonomi, maybe finance gitu ya. Kayaknya lebih ke finance pengennya. Di situ sih, kalau dibilang cita-cita yang dari dulu banget apa, aku nggak ada. Aku lebih go with the flow. Tapi makin ke sini makin makin yakin gitu loh. Kayaknya pengen kerja di professional firm. Ya Oke. tipikal lah kalau misalnya anak accounting pengennya Big Four atau Mhm. consulting kayak gitu. Gitu. Di Indo apa di Sydney pengennya? Atau di Aussie kerjanya? Tadinya tadinya sih pengen abis S1 Hmm. ambil temporary resident di sini coba kerja. Cuman karena lockdown jadi aku lebih realistis aja, nyari kerja lebih susah. Apalagi aku kan Hmm. nggak ada permanent resident atau citizenship. Jadi kayak cuman visa holder kan, student, international student. Di sini tuh kayak peluang ada, tapi jauh lebih kecil ketimbang kalau misalnya kamu punya permanent resident atau kamu punya citizenship. Jadi instead of plan aku yang awal aku pengen kerja dulu di sini di Australia, aku mikir kayaknya waktunya bisa aku manfaatkan untuk aku langsung master. Toh in Hmm. the end juga aku akan one day master gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kerja di mana, of course di Indo, karena udah mau balik nih. Gitu. Tapi master kamu berapa tahun? Setahun ya? 1 tahun kebetulan. Mm-mm. Berarti sampai tahun depan? Sampai Mei 2022. Oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Nice, nice. Ya, semoga sih ke depannya setelah kamu masters mungkin peluangnya akan jauh lebih terbuka kali ya untuk kamu semoga. Amin. Karena kan Iya, siapa amin tahu kan banget. dengan masters kan pasti ngebantu banget kan. Apalagi kayak masters di umur muda tuh juga. Atau sih kalau menurut aku kayaknya lebih membantu ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu Semoga ya. nantinya. Mm-mm. Semoga ya. Amin. Amin ya. Oke, Jess, ini sekarang ada beberapa pertanyaan nih dari Instagramnya Binus Inter ya. Mm. Mengenai double degree ini, kamu boleh tolong nanti jawabin aja ya untuk Mm. supaya teman-teman yang mendengarkan juga juga tahu nih. Yang pertama, ada yang nanya nih, apa aja sih support dari Binus International untuk kamu agar kamu bisa ambil double degree? Kalau nggak salah kamu udah jelasin, cuma mungkin kamu bisa jelasin ulang lah dan juga mungkin secara lebih detail lagi deh. Oke. Kalau misalnya support secara teknisnya itu, um, aku rasa kamu juga gitu deh, kayak jalan kita untuk bisa sampai akhirnya ke negara tujuan masing-masing. Aku di Aussie, kamu di UK, itu semua di provide sama BINUS ya kayaknya. Dari kalau in my case dari dikasih agent ya, terus kemudian dibantu untuk ngurusin visanya, dibantu bahkan sampai dibantu untuk mencari akomodasi kalau waktu itu. Ya. Dan di luar daripada yang kewajiban BINUS, kalau di ceritaku, ada beberapa dosen di major aku yang dulu memang sempat tinggal di Australia. Dosen-dosenku yang itu tuh sampai bantuin juga kayak kenalin ke teman-temannya mereka di Aussie. Karena kan si dosen-dosen ini tahu aku dan temanku yang dari BINUS yang sekarang jadi roommate, kita di sini kayak nggak ada saudara, nggak ada kenalan. Jadi kayak semuanya dibantu lah sampai akhirnya bisa sampai di sini gitu. Kalau misalnya secara apa yang disiapin dari BINUS, yang dibantu banget dari BINUS, aku mesti bilang, kalau dari aku sendiri, aku itu nggak pernah sekolah internasional. Jadi all my life itu national school. Jadi aku nggak pernah tuh belajar pakai bahasa Inggris. Jadi ketika aku dulu memutuskan untuk BINUS dulu, sebelum akhirnya ke UNSW, menurutku tuh pilihan yang sangat tepat. Hmm. Karena kayaknya kalau misal aku langsung ke UNSW, dengan sistem belajar yang seperti ini, yang cepat sekali bergantinya karena sistem trimesternya, dan bahasa pengantarnya Inggris, dan sedikit teman-teman Indonesia, kayaknya aku bakal shocknya tuh double-double gitu. Tapi dengan aku sempat di BINUS dulu, secara kayak bahasa, aku jauh lebih prepare menurutku. Dan tentang materinya juga ngebantu aku banget. Karena di sini ketika aku masuk di sini kan aku langsung hitungannya second year student kan. Itu aku merasa jauh lebih
uh, jauh lebih sanggup, jauh lebih bisa, dan jauh lebih mampu ketimbang teman-temanku yang memang sudah dari first year-nya di UNSW. Karena kayaknya dulu ketika di BINUS tuh diajarinnya tuh bener-bener diajarin abis-abisan gitu loh, sampai ngerti banget gitu. Benar, Gitu. setuju sih Ya kan? dengan poin yang terakhir kamu. Aku juga pengen nambahin sih kayak misalnya aku kalau dari sisiku ya dari jurusan communication gitu ya. Kita kan dari awal memang sudah diajarin buat um, academic essay ya yang kayak pakai FEA gitu, FEA style referencing kayak gitu-gitu. Dan itu sangat amat kepake sih. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan nih yang kayak takut gitu ya nanti misalnya kayak aduh tapi ntar di luar negeri cuma setahun atau 2 tahun takutnya beda banget gitu kan dari apa yang belajar di BINUS. Percayalah enggak gitu karena memang dari pengalaman kita berdua ya Iya. juga sama gitu ya apa yang sudah diajarkan di BINUS tuh akan sangat kepake di luar nanti maksudnya di partner university kita ya. Setuju. Gitu sih. Nice. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ada yang nanya nih, kamu kan double degree di UNSW ya. Nah, ini kayak tadi kamu udah jawab tadi ya. Ada nggak sih minimum requirements untuk double degree di UNSW? Kayaknya GPA sama IELTS. Cuman kalau misalnya thresholdnya berapa, kayak mesti kontak ke BINUS deh. Aku takut salah jawab, soalnya Ya, kayaknya mungkin tiap tahun beda gitu kan. Hmm. Jadi yang kamu tahu GPA sama IELTS ya pasti ya. IELTS-nya kamu ikut berapa? IELTS-nya, kalau aku nggak salah ya, itu sekitar 6,5, atau 6 gitu untuk average, tapi tiap band-nya ada minimum, mesti berapa gitu. Ya, sama sih. Ke UK juga 6,5 dan minimum bandnya itu 5,5 ya, seingat aku di setiap Iya, kayaknya ininya. sama deh, kayaknya segituan juga. Oke, berarti sama ya. Dan tadi kalau GPA kamu bilang 3,5 ya minimum. Kalau nggak salah ya, aku Kalau nggak salah lupa-lupa ya. juga tuh. Iya. Oke, berarti mungkin dikonfirmasi lagi ke BINUS nanti ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Instagram Inter. Ada yang nanya, kalau kamu nanti udah balik ke Indo, sebutin nih Jess, tiga hal pertama yang ingin kamu lakuin itu apa aja? Pengen lulus sidang, karena abis pulang besokannya aku langsung sidang. Amin, lulus sidang. Terus selesai kuarantin, pengen langsung tuh gojek-gojekin makanan yang udah pengen banget. Ini kangen banget ya. Terus kangen banget. Terus Tapi itu ada ini nggak? Ada restoran Indo nggak di sini? kebetulan aku tinggal di wilayah yang deket KJRI. Jadi kayak lumayan banyak tuh makanan Indo. Oh, masih enak Cuman ya, berarti ya? ya di UK gak ada ya. Di Newcastle nggak ada, karena kan secara Newcastle juga bukan kota yang terlalu besar kan. Adanya di London paling, setahu aku ya. Kebetulan yang tempat aku tinggal sih banyak sih resto Indo yang enak banget juga, enak-enak juga. Cuman beda aja vibes-nya. Iya sih, dan pasti harga jauh lebih menguras kantong ya kalau di sana. Iya, setuju. Karena kalau di sini kan kayak 20.000 udah bisa dapat yang di pinggir gitu di kaki lima gitu. Di sana kayak harus minimal berapa dolar gitu kan, nyampe Iya 100.000 benar, gitu. benar banget. Iya. Itu sih pengen beli makan Hmm, sama meet up sih sama teman-teman. Kalau misalnya COVID-nya iya, sudah membaik. baik ya. Nggak pengen ke Binus lagi, nggak kangen sama Binus. Pengen sih, pengen foto nih, Lapak tilas belum foto kan, foto cerita udah lulus gitu. di Binus. Iya, kan Oh, kalau di JWC ada kayak tulisan gedenya oh iya gitu iya benar-benar benar. di Dari juga ya. logonya. Aku juga belum sih tuh. Ntar mungkin deh, Iya kapan kan, Heeh. kalau udah bisa gitu ya. Iya makanya. Oke. Ya mungkin cukup sih Jess. Atau mungkin terakhir deh sebelum kita menutup podcast ini ya, karena udah cukup panjang. Kamu ada pesan-pesan terakhir mungkin buat teman-teman yang mendengarkan yang pengen juga double degree gitu, apa yang bisa mereka expect dan juga valuable lessons atau valuable information yang bisa kamu kasih terakhir ke mereka apa nih? Mungkin banyak yang denger dari first year juga ya, first year student. Kalau dari aku, mungkin kayak belum tahu nih ke depannya kita mau double degree kah, kita mau master track kah, atau kita mau stay single degree, kita belum tahu ya kadang. Cuman sebisa mungkin tetap di maintain tuh GPA-nya. Walaupun aku tahu GPA itu cuman number actually, cuman kayak angka doang gitu. Tapi
lebih baik di maintain sebisa mungkin, apalagi kalau semakin awal kita study itu, maksudnya di awal-awal tahun kita study itu kayak lebih mudah untuk mendapatkan GPA yang baik kan, yang bagus. Lebih baik di maintain karena kita nggak tahu what will happen gitu loh. Mungkin ketika di semester keempat ditanya, oke, jadi mau path-nya kemana? Mungkin kita berubah pikiran dari yang tadi single degree, kita pengen double degree. Dan kan gak lucu ketika tiba-tiba kita berubah pikiran, tapi kayak GPA kita terlanjur nggak sampai atau seperti itu. Jangan sampai. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang masih baru mulai kuliah, dipelihara aja, di maintain sebisa mungkin GPA-nya. Walaupun again, ya itu nggak define kamu pintar atau enggak juga. Cuman ya again that's the system kan. Gitu sih. Dan harus banyak explore aja, sering-sering aja kayak consult sama dosen atau sama yang pihak di BINUS yang double degree. Ya, benar-benar. Ya, berarti kalau kamu ya maintain GPA ya, dan juga kalau aku juga bisa nambahin mungkin ya, pastinya tentuin banget dari awal sih gitu, apakah kalian ingin double degree atau enggak gitu kan, karena pastinya yang tadi juga udah aku bilang ya, ini kan adalah experience berbeda gitu dibandingkan kita kuliah dari awal di luar negeri atau dari awal di Indo kan, karena memang kalau misalnya itu kayak kita bisa kayak satu tahun adaptasi dan tahun-tahun berikutnya itu ya udah enak gitu kan. Tapi sedangkan kayak double degree ini tuh adalah experience di mana kita merasakan benar-benar kayak limited time gitu, 1 tahun atau 2 tahun gitu. Tapi di sisi lain sih menurut aku kayak kalau kalian memang udah ada desire juga pengen double degree sih, lebih baik dan juga ada kesempatan pastinya, lebih baik ambil sih, karena kalau dari aku pribadi itu adalah sebuah experience yang bisa menambahkan experience kuliah kita yang sudah kita lewati di BINUS gitu kan ya. Kayak experience baru gitu kan, walaupun cuma 1 atau 2 tahun, tapi bener-bener trust me kayak banyak yang bisa kalian gali selama kalian double degree gitu di university dimanapun itulah, di Aussie ataupun di UK. Gitu sih. Setuju sih, apalagi partner university yang dipilih sama BINUS juga bukan ngasal kan, kayak buktinya partner university jurusanku dan jurusan Revi juga beda, itu karena pasti disesuaikan sama majornya masing-masing kan. Betul banget. Nice. Oke, Jess, thank you so much ya, udah meluangkan waktunya di podcast Pinter Schooling kali ini. Sangat banyak informasi menarik dan juga pastinya valuable lessons and information yang sudah kamu berikan tadi mengenai pengalaman double degree di UNSW. Pastinya sukses terus untuk kedepannya, Jess. Semoga kamu, thank you. Semoga bisa S2-nya lancar pastinya, dan juga pasti lulus skripsi di BINUS ya. Amin. Oke, thank you so much, Jess. Thank you. Stay safe, and see you again next time. Bye-bye.